Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Aditya dengan NIM 124230055. Di sini saya akan mempresentasikan sistem basis data laboratorium komputer. Pertama, di sini mengapa saya mengambil tema tentang laboratorium komputer? Dikarenakan laboratorium komputer adalah sebuah fasilitas yang sudah tidak asing tentunya bagi para mahasiswa untuk menunjang kegiatan selama perkuliahan atau pembelajaran. Bermacam-macam aktivitas dapat dilakukan di laboratorium komputer. Perlu dilakukan pendataan agar dapat dikelola dengan baik. Dengan ini memudahkan siapapun yang ingin pergi ke laboratorium komputer karena sudah tertata dengan rapi dalam pendataan di sistem basis data. Tujuan pembuatan basis data laboratorium komputer bertujuan untuk mengelola informasi dan data yang terstruktur agar lebih efisien. Beberapa informasi seperti mahasiswa, asisten laboratorium, jadwal, mata kuliah, ruang, dan pembelajaran dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Sehingga basis data laboratorium komputer dapat digunakan dengan lebih efektif dalam menunjang perkuliahan dan pembelajaran mahasiswa. Kita masuk ke ERD yang telah saya buat dalam laboratorium komputer. Di sini saya membuat 6 entitas yang tersedia dalam laboratorium komputer. Yang pertama, asisten laboratorium melakukan mengajar mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah diajar dalam ruangan. Yang ketiga, mahasiswa melakukan pembelajaran mata kuliah dilakukan dalam ruangan diajarkan oleh asisten laboratorium. Empat, asisten laboratorium memiliki jadwal. Yang lima, mata kuliah memiliki jadwal. Di sini, kata pembelajaran menjadi komposit dikarenakan memiliki berbagai macam atribut yang digunakan bersama. RAT dalam laboratorium komputer. RAT adalah hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Di sini seperti mahasiswa terhubung ke dalam pembelajaran sehingga primary key dari mahasiswa menjadi foreign key di dalam pembelajaran. Begitu juga dengan asisten laboratorium, primary key-nya menjadi foreign key di pembelajaran dan primary key asisten laboratorium menjadi foreign key dalam tabel jadwal. Ini adalah contoh-contoh rancangan basis data. Dalam tabel asisten laboratorium, kita memiliki data NIM asisten laboratorium seperti yang ditampilkan di layar. Dan nama asisten laboratorium dan kelas. Pengimplementasiannya adalah ketika kita ingin membuat database, ini query-query yang dibutuhkan, seperti create database laboratorium komputer. Dan untuk penggunaan database, digunakan query use laboratorium komputer. Untuk membuat tabel, digunakan query create table, asisten laboratorium, dan nama-nama atribut dengan tipe datanya. Dan untuk memasukkan data-data ke dalam table yang telah dibuat tadi, bisa menggunakan query insert into nama table, values, dan yang data yang ingin dimasukkan. Keamanan basis data.
Keamanan basis data diperlukan untuk menghindari dari perusakan data dan pemakaian data oleh orang yang tidak memiliki kewenangan. Untuk menjaga keamanan basis data bisa dilakukan dengan cara menentukan perangkat lunak database server yang handal, pemberian otoritas kepada user mana saja yang berhak mengakses serta memanipulasi data-data yang ada. Pemberian hak akses ini dapat dilakukan dengan tujuan agar hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses database tersebut, seperti dalam SQL dengan menggunakan perintah grant. Grant dapat digunakan untuk memberikan wewenang pada pemakai. Biasanya ini yang memiliki perintah grant itu adalah admin-admin dalam database. Seperti grant select on laboratorium computer to Wahyu Putra Aditya. Itu adalah query untuk penggunaan grant jika lau si Wahyu Putra Aditya ini adalah saya seorang admin. Adapun jika saya dicabut wewenang saya menjadi admin, kita tinggal memakai query revoke select on laboratorium computer all from Wahyu Putra Aditya. Dan tidak itu saja, keamanan database juga dilakukan perlu penggunaan proses backup. Ini ditujuan ini ditujukan agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya ruang komputer terbakar atau komputernya rusak terkena apa misalnya, ini dapat di kita memiliki cadangan. Dalam pembuatan basis data kita melakukan pembuatan duplikat agar ketika terjadi hal yang di luar kendali kita terjadi basis data, kita dapat mengembalikan atau mempunyai cadangannya. Kita dapat membuat cadangan dalam Google Drive lain agar bisa dikembalikan dengan merecovery-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan materi saya adalah database yang baik dan tertata dapat membantu pengelolaan basis data menjadi terstruktur dan efisien. Dengan adanya basis data laboratorium komputer yang telah dibuat, kegiatan yang akan berlangsung terlihat lebih terstruktur dan memudahkan para pengakses untuk mengetahui informasi tersebut. Kegiatan pendataan lebih mudah dan memiliki keamanan yang membuat pihak yang tidak bertanggung jawab sulit untuk memanipulasi data di dalam basis data laboratorium komputer. Basis data laboratorium komputer diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kegiatan pembelajaran, seperti jadwal yang tidak teratur, dan pentingnya proteksi keamanan agar data-data yang tersimpan dalam laboratorium komputer tidak bisa diakses oleh sembarangan orang yang tidak memiliki wewenangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.